Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cakrawala Kot, selamat datang di channel kami. Di kesempatan video kali ini saya akan kembali menunjukkan bagaimana Cakrawala Kot dalam manajemen pakan ya. Kita populasi sedikit ya, tapi dibuat ideal. Nanti kalau banyak kan tinggal dikali ya. Ini minumnya habis ya sahabat-sahabat. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, untuk pakan di Cakrawala Kot itu menggunakan complete feed ya. Nih. Jadi populasi sekitar yang dewasa 12 ekor, terus kemudian yang kecil-kecil 9 ekor, 8 ekor itu memerlukan pakan segini ya, untuk 2 hari tapi ini sahabat-sahabat. Nah, nanti kita separuh kita kasih makan hari ini, separuhnya untuk besok. Nah, kita kan ngasihnya pagi itu sedikit ya, sekitar 15 kilo. Sisanya ini kan 90-an kilo nih. 90-an kilo, nanti yang 15 kilo kita berikan di pagi ini, kemudian sisanya kita masukkan ke tong ya. Nah, kalau tong bisa bertahan sampai 1-2 bulan ya. Nah, ini bahannya apa saja? Ini terdiri dari daun singkong sebanyak 20 kilo, kemudian odotnya sebanyak 20 kilo, 40 kilo, odotnya baru 20 kilo. Kemudian konsentrat terdiri dari onggok dan konsentrat premium kita beli di harga 7.300 yang memiliki kandungan protein 22%. Oke, ini kita campur dalam bentuk segar ya sahabat-sahabat, nggak perlu dijemur, nggak perlu diapa, ini pokoknya segar, karena pakan terbaik bagi ternak itu ya segar ya. Secara alamiah, secara kodrat memang dia pakannya pakan segar, bukan kering. Tidak mungkin kambing itu kalau ngeramban di alam, yang ramban di alam itu dia potongin dulu dahannya, kemudian dibiarin kering, nanti sore baru dimakan, itu kan nggak mungkin ya. Akal-akalan manusia supaya lebih efisien katanya harus dijemur ya, dikeringkan supaya difermentasi jadi segala macam ya. Yang terbaik ya segar ya kan, dibuat segar terus kemudian dikasihkan makan. Memang kelihatan banyak ya, tapi saya yakin secara fisiologis ya, itu lebih baik daripada pakan yang perlu dijemur segala macam. Karena kalau dijemur, difermentasi, itu pasti ada nutrisi-nutrisi yang rusak ya. Kalau segar begini kan ya original, memang makanannya begitu. Sahabat-sahabat kalau makan nasi goreng di kulkas, nah kira-kira kan gimana gitu ya, terus diingat. Tapi kalau sahabat-sahabat makan segar ya pasti lebih enak. Sama halnya dengan kita makan sarden ya. Sarden itu kan sistemnya kayak silase juga ya, ditutup rapat, disimpan dalam jangka waktu lama. Nah, pakan ini juga bisa ditutup rapat, simpan dalam jangka waktu lama bisa. Tapi yang lebih enak ya Pak, ikan segar ya. Ikan segar goreng langsung dimakan. Ini juga begini, semuanya segar campur langsung diberikan ke ternak, itu lebih enak ya. Oke sahabat-sahabat, kita ulangi ya. Untuk daun singkongnya 40 kilo, onggoknya 20 kilo. Kok 20 kilo. Odot bukan onggok ya. Daun singkongnya 40 kilo, odotnya 20 kilo, kemudian onggoknya 30 kilo ditambah ya, onggok 30 kilo itu dicampur konsentrat premium 1 kilo ya. Harga konsentrat premium berapa? Di sini 7.300 ya, produksi sendiri tapi tidak diperjualbelikan kasih merek kayak perusahaan-perusahaan pakan itu ya. Itu untuk kalangan sendiri karena kualitasnya bagus juga kan. Nah, itu hanya butuhnya sedikit sekali ya, tidak banyak. Nah, kalau konsentrat yang proteinnya cuma 14% itu ya butuhnya banyak ya. Kalau saya lebih milih konsentrat berprotein tinggi, mahal enggak apa-apa, tapi kebutuhannya kan tidak banyak. Dan efeknya pasti lebih bagus konsentrat yang berprotein tinggi, walaupun secara pemakaian tidak begitu banyak.
Bisa dilihat sahabat-sahabat, tidak ada kambing kurus ya. Mungkin ada satu kambing kurus itu, tapi tidak karena pakan, tapi baru datang, belum lama datang ya, baru 2 hari di sini, masih penyesuaian. Nanti di sebulan ke depan ya pasti gemuk gitu ya. Oke, ini rapen kemarin sore, nanti kita bersihkan, kemudian kita berikan pakan baru ya. Rapen dibersihkannya kapan? Bisa pagi, bisa sore ya. Kadang kalau sahabat-sahabat longgarnya di sore hari ya bersihkan di sore hari, nanti pagi tinggal ditambah rapen yang kemarin gitu. Nah kalau kita longgarnya di pagi hari, ya pagi hari kita bersihkan, nanti dikasih pakan untuk jatah pagi, kemudian sorenya tinggal kasih lagi, nggak perlu dibersihkan, yang membersihkannya tiap pagi. Nah penampakan kambing seperti ini sahabat-sahabat ya, gemuk, halus, tidak ada yang keriting ya itu. Nah rahasianya apa? Enggak ada rahasia sahabat-sahabat, kasih pakan cukup pasti gemuk ya. Kita aduk dulu, kemudian kita coba berikan seperti apa. Pokoknya tahu ya sahabat-sahabat, daun singkong 40 kilo, ada 20 kilo, onggok 30 kilo. Onggok ini onggok pres ya, onggok yang masih basah ya, onggok basah, kemudian kita campur konsentrat ya, jadi baunya jadi wangi ya, jadi enak, kambing juga suka gitu. Nanti kita aduk, kemudian 15 kilo kita masukkan kita sajikan ke ternak, sisanya kita masukkan ke taong gitu ya. Insya Allah awet untuk seminggu 2 minggu, Insya Allah awet. Nah apakah terjadi fermentasi? Ya terjadi fermentasi, tapi insya Allah kalau seminggu 2 minggu tidak banyak merusak kandungan yang terdapat dalam pakan ini ya. Oke, kita coba aduk ya, manual pakai tangan kita ya, namanya masih kecil ya sahabat-sahabat ya. Aduknya gini aja, digeser ya, geser gini. Oke sahabat, sudah tercampur rata ya, kita tinggal sajikan. Nah ini lumayan capek ya, kita ngaduk hampir 1 kintal pakan. Kalau 1 ton bagaimana ya sahabat-sahabat? Kalau populasi 100 ekor bisa seminggu itu bisa 4 ton ya, dalam seminggu. Oke, ini nanti kita sajikan 15 kilo ya, sisanya kita masukkan ke dalam tong, kita kasih makan untuk nanti sore sampai besok ya. Nah kalau di stok untuk seminggu bagaimana? Bisa, sangat bisa ya, kita pakai stok untuk seminggu. Jadi buat kalau 2 hari, kalau 1 hari 50 kilo, berarti kalau seminggu kan 50 kali 7, sekitar 3,5 kintal. Buat seperti ini, masukkan ke dalam tong. Nah itu untuk seminggu ya, itu bisa, tapi ya jangan lebih dari itu ya. Paling mentok di 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan takutnya rusak, karena kita kan pakai segar ya. Jadi stok segitu aja. Oke ya, ini saya bersihkan dulu, kemudian kita beri mereka makan, coba seperti apa lahapnya ya. Ya sudah bersih sahabat-sahabat, kita berikan mereka makan ya. Ini kita kasih 15 kilo ya, untuk jatah pagi hari. Nah gini ya sahabat-sahabat, 1 ember ini itu bobotnya 3 kilo langsung komplit. Jadi goyang-goyang nih. Nah ini 3 kilo berarti 5 ember sama dengan 15 kilo ya. Nah, kita berikan ke ternak kita, luar biasa seneng ya. Nyenengke banget ini sahabat-sahabat ya.
Yang kecil-kecil juga ikut makan. Tuh, gemuk-gemuk ya. Nah, apalagi ini kacang rasa bur ini ya, sahabat-sahabat. Nah, yang kurus cuman itu dihapusi bakul, katanya gemuk, kayaknya dicelontang sama air itu kayaknya, terus ditimbang ya. Sehari setelah di sini langsung kempot. Tidak ada yang bulat ya, nggak bulat sama sekali. Yang lain bulat-bulat. Nah, oke sahabat-sahabat, itu ini nanti kita masukkan ke dalam tong ya, sisa sekitar 80-an kilo, cukup untuk 1 tong, bahkan kayaknya kurang ya. Ya, dan supaya ini kita masukin tong ya sahabat-sahabat, masukin tong sini ya. Ini 80-an kilo. Dan setiap ini sebelum dimasukkan tong, kita akan basahi dengan ini sahabat-sahabat. Ini tetes tebu, kita kasih air, kita kasih bakteri ya, SBP, saus burger pakan, yang penemuan Profesor Ali Agus UGM ya. Kita pakai itu, kita biakkan bakterinya, kita pakai sebagai substrat untuk fermentasi. Nah ya, kita tabur ke sini, nggak banyak sahabat-sahabat, atau selain ditabur bisa juga setiap 1 gayung kita cipratin ini, kita semprot gitu ya. Nah, ini ya sahabat-sahabat, nggak banyak ya, kita hanya butuh cuma beberapa mili saja ya, sekitar 300 sampai 400 mili saja ya, aqua kecil 250 atau 300 mili ini. Nah, segini saja cukup. Nanti setiap 2-3 ember, ngeblur sahabat-sahabat ya. Sekitar 2-3 ember dimasukkan ke tong, kemudian semprot dengan ini terus sampai dia penuh, kemudian kita tutup ya. Cukup beberapa jam saja, kemudian disajikan, nggak masalah ya. Oke, kita mulai dulu ya, masukkan pakan ini ke dalam tong. Ini tong 150 liter ya. Kalau kemarin kita beli yang sana itu 200-an liter, lumayan lebih besar, jadi nanti bisa nampung lebih banyak ya. Tapi menangnya kalau 150 liter ini bisa dibalik ya. Kita dalam penyimpanan seperti ini, silase itu disimpan, bagusnya dibalik. Nah ya, ini isi sahabat-sahabat ya, ada isinya ya, yang bagus dibalik seperti ini. Nah, kalau yang 200 liter itu dibalik ya susah, bisa pun ya rawan pecah ininya, tutupnya kan gitu ya. Oke, kita coba wadahi dulu ya. Prinsipnya tetap menggunakan padat kedap udara ya, jangan sampai ada rongga, jangan cuma dimasuk-masukin aja terus tutup, jadi padatkan terus supaya kedap udara ya, supaya bisa disimpan sampai seminggu, 2 minggu, sebulan ya. Kalau lebih dari sebulan saya ragu dengan kualitasnya, karena ini nggak bisa pH-nya tidak bisa turun drastis ya sahabat-sahabat. Jadi karena selalu ada aktivitas mikroorganisme yang tumbuh, yang bisa makan konsentrat yang ada di sini. Kalau cuma hijauan aja masuk plus sumber energi, bisa dia di pH di bawah 5, 4, sekian. Tapi kalau ini nanti kalau pH stuck di 5 lebih, nggak jadi, 2 bulan kemudian bisa busuk ya. Itu kita masukin dulu. Tapi udahlah, kira-kira begitu ya sahabat-sahabat. Agak ruwet ini kalau harus pegang ya. Ini youtuber sharing ilmu, bukan youtuber cari duit ya. Jadi nggak ada kru, nggak perlu edit segala macam. Pokoknya ya saya punya ilmu sedikit, saya share, semoga bermanfaat, cuman begitu ya. Nggak
nggak prepare ada tripod segala macem kayak youtuber yang niat betul-betul untuk cari duit di YouTube itu ya. Pokoknya itu saja sahabat-sahabat sekalian ya. Itu adalah cara kita pemberian makan supaya kambing bisa gemuk-gemuk, cukup kebutuhannya, sehingga hidupnya amannya enak, nyaman, dan bisa gemuk-gemuk, bisa sehat-sehat ya. Terima kasih atas atensi, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.